Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicole Pardosi dari kelas 10D, nomor absen 23. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai sejarah peninggalan bangsa Portugis di Indonesia. Teman-teman, seperti yang kita tahu, bangsa Portugis merupakan salah satu bangsa pertama yang menginjakkan kaki mereka di Nusantara. Dan salah satu alasan mereka menginjakkan kaki di Nusantara adalah tak lain dan tak bukan oleh karena adanya rempah-rempah. Mari kita sama-sama lihat apa saja sih peninggalan bangsa Portugis di Indonesia. Nah, teman-teman, kita masuk ke peninggalan yang pertama. Peninggalan yang pertama adalah sebuah benteng. Benteng ini bernama Benteng Toluco, yang awalnya berdiri pada tahun 1540 yang didirikan oleh seseorang panglima perang asal Portugis yang bernama Francisco Serrao. Awalnya benteng ini bernama Benteng Holinda. Nah, Benteng Toluco ini digunakan oleh bangsa Portugis pada saat itu untuk menyimpan rempah-rempah yang mereka ambil dari Pulau Ternate pada saat itu. Tapi selain itu, Benteng Toluco ini ternyata digunakan juga sebagai benteng pertahanan. Untuk apa? Untuk melawan atau menjadi pertahanan dari serangan-serangan bangsa-bangsa lain yang coba merebut rempah-rempah dari Ternate pada saat itu. Nah, kita akan lanjut ke peninggalan-peninggalan selanjutnya. Nah, peninggalan selanjutnya ini juga merupakan sebuah benteng nih teman-teman. Nah, benteng tersebut dikenal dengan sebutan Benteng Oranje atau kita bisa sebut sebagai Benteng Oranye. Benteng Oranje ini didirikan pada tanggal 26 Mei 1607. Nah, Benteng Oranye ini waktu itu didirikan untuk menggantikan Benteng Malayo yang pada saat itu dihancurkan oleh bangsa Spanyol. Benteng Oranje ini didirikan oleh orang-orang Ternate sebagai wujud terima kasih mereka kepada bangsa Portugis yang telah membantu mengusir Spanyol dari wilayah mereka. Nah, Benteng Oranje ini pada masa datangnya Portugis di Indonesia dihuni oleh banyak sekali orang-orang Melayu, dan pada saat itu benteng itu digunakan sebagai benteng pertahanan untuk melawan berbagai penjajah atau bangsa-bangsa yang lain. Namun sayangnya Spanyol pun mengambil alih benteng tersebut dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan pada saat itu. Nah, kita akan masuk lagi ke beberapa peninggalan dari bangsa Portugis lainnya. Teman-teman, peninggalan bangsa Portugis lainnya ini juga berupa sebuah benteng. Namun uniknya, benteng ini tuh memiliki pemandangan paling indah di antara benteng-benteng lainnya. Benteng tersebut memiliki sebutan nama Kalamata. Benteng Kalamata ini berbentuk seperti kura-kura kecil ya teman-teman. Benteng Kalamata ini menyimpan banyak sekali meriam, menyimpan banyak sekali ruangan-ruangan yang digunakan untuk menyimpan rempah-rempah, tetapi lebih sering digunakan sebagai benteng pertahanan oleh karena pada saat itu, pada zaman itu, pertarungan sengit antara Spanyol dan Portugis ini tuh sering sekali terjadi. Oleh karena itu, Portugis mendirikan benteng-benteng pertahanan yang lebih banyak, dan salah satunya benteng pertahanan tersebut adalah Benteng Kalamata. Nah, Benteng Kalamata ini dulunya disebut sebagai Benteng Santa Lucia, dan pada saat itu pun diganti menjadi Benteng Kalamata. Itu menjadi salah satu nama Kesultanan Ternate ya teman-teman. Nah, benteng ini itu didirikan untuk sebagai pertahanan, sebagai penyimpan rempah-rempah juga, dan juga sebagai tempat para kapal-kapal kecil itu bisa masuk dari situ. Nah, itu adalah mengenai Benteng Kalamata. Kita akan lanjut lagi ke dua peninggalan lainnya yang tidak kalah penting dari bangsa Portugis. Nah, peninggalan
selanjutnya dari bangsa Portugis ini adalah penjara tua Kema. Penjara tua Kema ini adalah sebuah penjara yang uniknya dibangun di pemukiman rumah tangga gitu ya. Jadi kita bisa temui penjara ini itu di dekat rumah-rumah keluarga lainnya, dan dia itu masuk dalam sebuah gang sempit, teman-teman. Penjara tua Kema ini digunakan pada saat bangsa Portugis ingin memenjarakan orang-orang yang keras kepala atau yang tidak mau mengikuti aturan perdagangan dari bangsa Portugis tersebut, karena pada saat itu bangsa Portugis lah yang memonopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, di situ orang-orang banyak di penjara, dan sampai saat ini penjara tua Kema masih berdiri dengan baik dan dijadikan sebagai museum untuk pembelajaran banyak orang. Nah, itu dia tentang penjara tua Kema. Kita lanjut lagi ke salah satu peninggalan yang menurut saya paling keren dari bangsa Portugis. Nah, teman-teman, peninggalan terakhir dari bangsa Portugis yang tidak kalah unik yaitu adalah sebuah gereja yang bernama Gereja Tugu. Gereja Tugu ini diklaim sebagai salah satu gereja tertua di daerah Jakarta ini yang didirikan oleh bangsa Portugis. Namun sayangnya teman-teman, ternyata di tahun 1700-an Gereja Tugu ini harus dibangun ulang dan dijadikan namanya Gereja Tugu II, oleh karena Gereja Tugu yang pertama itu mengalami kerusakan yang sangat parah dan hanya tersisa lonceng dari gereja itu saja. Oleh karena itu dibangunlah Gereja Tugu yang kedua sekitar tahun 1738, dan hingga saat ini Gereja Tugu masih dijadikan sebuah tempat ibadah yang masih berdiri dengan kokoh dan baik semenjak zaman didirikannya pada saat zaman Portugis. Nah, teman-teman, itu dia tadi jejak peninggalan bangsa Portugis Indonesia berupa 5 peninggalan tempat-tempat bersejarah. Dan kelima tempat bersejarah ini sudah dilestarikan oleh bangsa Indonesia dan pastinya akan selalu dijaga kelestariannya agar dapat kita nikmati bersama hingga anak cucu kita nanti. Terima kasih, ini saja untuk pelajaran sejarah kali ini. Saya Nicole Pardosi, pamit undur diri, sampai jumpa.